Termasuk di antara syaratnya khutbah Jum'ah yaitu wa yustaratu lan den syarataken fiha ing dalem khutbah apa satrul aurati nutupi aurat wa taharatul hadasi lan suci saking hadas wal khabasi lan najis fi saubin ing dalam pakaian wa badanin lan badan wa makanin lan panggonan. Termasuk di antara syaratnya khutbah Jum'ah yaitu harus menutup aurat, tapi bagi khotib harus menutup aurat, bagi yang mendengar tidak harus menutup aurat ya. Karena li'annal khutbataini bimanzilati raq'ataini, karena khutbah dua itu menempati tempatnya sholat 2 rakaat. Sholat Jumat itu 2 rakaat, yang 2 rakaat yang menempati 2 rakaat itu adalah khutbah. Makanya sampai seperti yang kemarin saya sampaikan, lek mari maca khutbah kate sembahyang ojo ngomong sebab iku lah gitu. Batal. Nggih, batal. Sebab lek maca sawu sufufakum lu mestine nggih batal. Itu walaupun bahasa Arab tapi khitabnya kepada orang-orang sawu. Lurusno sira sufufakum. Saking itu dibahasa Arabkan. Makanya di sini yang disyaratkan itu cuma khotibnya saja, karena yang membaca khotib. Untuk yang samiin walaupun nggak menutup aurat mboten napa-napa nggih. Tepak khutbahe, la tepak salate nggih sami. Tepak khutbahe nggih. La fi haqqi sami'ihi wala yustaratu satruhum. Wa kadza tuhrum, suci enggak disyaratkan bagi orang yang mendengar. Yang mendengar walaupun tidak suci mboten napa-napa. Juga disyaratkan suci dari hadas, dari najis, hadas kecil, hadas besar, baik di dalam pakaiannya, badan atau tempatnya, semuanya harus suci. Wasalisu utai kang nomor 3, lek syara ini falau bana hadasul khotib ba'dal khutbati lam yadurro. Jadi kalau tahu bahwasanya khotibnya itu ketika khutbah itu punya hadas, maka mboten masalah. Kan mboten semerap. Seperti hanya imam kita berjamaah, imamnya kok moro-moro bilang nggak punya wudhu atau bilang punya hadas besar. Bagi orang yang makmum tidak wajib mengulang sholatnya, karena sulit untuk meneliti punya hadas atau tidak. Pun juga di saat khutbah itu tadi bukan masalah. Tetap sah. Wa kadza law bana dza najasatin khafyatin. Begitu juga imamnya ada najis, tapi yang najis yang samar, seperti hanya di dalam bab jamaah kemarin ya. Jadi bab jamaah kemarin terangkan bahwa kalau memang ternyata setelah sholat ternyata imamnya itu punya hadas atau ada najisnya, tapi najisnya yang tidak kelihatan,
Ada yang mengatakan memang najisnya tidak kelihatan, ada yang mengatakan najisnya najis hukmiyah. Ada yang mengatakan itu. Ada yang mengatakan pokok najisnya tidak kelihatan. Atau punya hadas baik besar atau kecil, maka makmumnya tidak wajib mengulang sholatnya karena sulit untuk mengetahui hadas atau tidak, punya wudu atau tidak, itu sulit. Kemarin begitu. Atau tidak membaca Fatihah, tapi di dalam sholat yang sholatnya itu sunat suaranya dipelankan, seperti dohor atau asar. Kita berjamaah, sholat dohor atau asar. Ternyata setelah sholat imamnya bilang, loh aku mah nggak mau coba Fatihah, nggak tahu urusan itu, yang penting kita sudah. Tapi kalau sholat malam, itu yang harus mengulang. Karena apa? Sholat malam itu dijaharkan. Loh itu nggak wajib mengulang, tapi imamnya harus mengulang. Loh iya, imamnya kan yang bersangkutan kan punya hadas, dan imamnya bagi makmum yang tidak wajib mengulangi, imamnya nggak usah bilang, nggak usah kondo. Lek kondo kan podo ambek isin-isin awake dhewe, ngapunten kula wau niki dereng adus. Lah toh walaupun sampean ngumumaken gitu tetep nggak wajib. Dianya yang harus, ya semua-semua nyingkir gitu aja, gak usah wiritan, moro nyelindut adus sembahyang lagi. Itu kalau sudah. Kalau di tengah-tengah ternyata imamnya ada najisnya atau punya hadas, ya apa? Harus mengulang lagi sholatnya, nggak boleh diteruskan. Ada orang berjamaah, ternyata di tengah-tengah sholat makmumnya tahu bahwa imamnya ini sudah tidak sah, wis lah. Itu ya harus mengulang kalau gitu, Yang dibatalkan, bukan dibatalkan, ya sudah nggak sah, ikut kepada orang yang nggak sah sholatnya kan, nggak sah. Ya mau sholat lagi gitu saja, mulai lagi, nggak boleh diteruskan karena yang pertama itu sudah nggak sah. Kenapa kita tambah? Ya sudah nggak sah. Nah, makanya dalam khutbah tadi juga begitu, ya. Terus batal atau khutbahnya waktu di pertengahan khutbah ya langsung mandap digantosi ngoten mawon. Nggih. Titik mriki nggih ngoten. Jadi walau ahdasa fil asna wajabal istinaf. Jadi kalau memang di tengah-tengah kok hadas, wajib dimulai lagi khutbahnya. Wala yajuzu lahu albina binafsi, tidak mboten saged nerusaken khutbah sing pertama sebab niku pun batal. Nggih. Napa lae senajan begitu batal langsung wudu. Karena apa? Karena khutbah itu ibadah satu paket, katakanlah sholat. Ya, ada 2 rakaat punya hadas, kemudian wudhu nambah 2 rakaat lagi kan nggak boleh, karena itu satu paket, ya harus semuanya mulai dari awal, ya. Mulai dari awal. Wasalisu utai kang nomor 3 min faraidil jum'ati saking pira-pira fardune Jum'ah iku antusollah yen to den salati apa si Jum'ah bidomi awali kelawan doma awale tusollah disolati rakaateni kelawan 2 rakaat fi jama'atin ing dalem berjamaah. Jadi yang nomor 3, Jumat itu harus sholatnya harus berjamaah, ya, sholatnya harus berjamaah. Ai walau fi rakaatil ula faqat, yang sholat yang disyaratkan berjamaah itu hanya di dalam sholat rakaat yang pertama saja. Sholat kedua boten wajib. Jadi falau sallu jama'atan fi rakaatil ula wa nawau al mufaraqa fi saniyah wa atimu munfaridina sahhatil jum'ah. Jadi saumpamanya Jumatan setelah rakaat pertama
masing-masing makmum itu niat mufarokoh, sholat sendiri-sendiri, meneruskan sendiri-sendiri karena ada masalah hujan atau bagaimana, boleh ya, sah Jumatannya. Ini nyalep wonten mriki. Nggih, nyalep. Jadi mungkin tinggal imamnya saja. Ya. Dicoba. Nggih, mboten usah. Itu masalah Jumatannya. Tapi masalah hitungan harus tetap 40. Harus sampai semuanya sempurna 40 itu harus tetap. Jadi falau batolat sholatu wahidin minhum. Kalau ada salah satu saja yang ada di rumah sudah pulang, batal. Saya durung rampung kabeh, semuanya batal. Ini yang sulit mengendalikan ini yang sudah pulang ini. Jumlahnya harus tetap 40. Di rakaat pertama. Maksudnya? Lagi kan syaratnya Begini. kan di rakaat. Begini, yang 4 kalau masalah jamaahnya hanya rakaat pertama. Kalau 40 itu ya mulai awal sampai akhir harus 40 jumlahnya. Artinya apa? Walaupun itu sholatnya pertama itu orang itu sudah mufarokoh, tetap itu menjadi hitungan 40 ada di rumah itu. Makanya menjadi sampai salamnya itu. Salami imam. Iya, salamnya imam otomatis salamnya imam kan semuanya sudah salam nanti. Kalau salah satunya belum. Mboten sing mufarokoh sing nyalep nggih. Nggih. Otomatis kan mantun riyin. Nggih, mantun riyin. Nggih. Jamaah kerantos sampai Lho nggih. salami imam. Nggih. Kita mboten Enggak batal. Nggih, enggak batal. Makanya enten sholat yang batal di rumah tapi yang mengulang semuanya nggih niku. Gara-gara 40-nya hilang. Kan ahdasa qabla salamihi batarat sholatul jami'i. Nggih. Jadi lek hadas salah siji hadas sadurunge salami imam batalat sholatul jami. Wabe sembayangi batal wa in qad salamu wa dhahabu ila buyutim. Senajan wis salam dhewe-dhewe mulih nang omahe dhewe-dhewe. imam Dereng mantun. Sampai mriki wa bihadayul ghasu digawe bedhekan. Lana saksun. Ki mriki enten ana wong ahdasa fil masjid. Nggih. Bener wae. Fa batalat sholatu man fil baiti. Dadi lek ana salah siji wong sing salah siji nggih masjid batal. Iso nggih omah-omah batal kabeh sing wis mulih-mulih mari salam. Nggih niku wae contone. Wis boten usahane aneh. Duh, nggih ngoten niku pun. Jadi yang disyaratkan berjamaah itu rakaat yang pertama. Makanya yang kemarin waktunya sholat berjamaah dulu saya terangkan bahwa kalau kita masbuk sholat Jumat minimal harus nututi rokok rakaat kedua minimal pun. Lek kurang begini wis niku boten Jumat punan. Sholat bila nawa bila sholat niku. Jadi otomatis yo sholatnya sholat Jumat tapi prakteknya dohor. Kalau sudah tidak menemukan rukuk bersama imam di rakaat kedua, berarti kurang dari 1 rakaat. Makanya minimal nututi 1 rakaat. Rakaat itu minimal nututi rukuk. Itu. Ya. Jadi kalau ada masbuk, ya seperti itu. Ya. Berarti sebenarnya mboten nggih. Imam itu pada saat rukuk kedua itu agak berlama-lama atau bacaan surat di rakaat kedua itu berlama-lama. Lek masalah berlama-lama untuk menunggu orang boten nggih. Sunat ini mau jadi kalau Jumat baca ini kan gitu. Lek sunat untuk menunggu boten malah menunggu-nungguan iki dulurku tak enteni. Ya kami mungkin boten nggih. Boten nggih, tetap kita sewajarnya, kita nggak melihat itu nggih. Mungkin lek sik tutuk oma bengok akhire. Aku ati kaya budal. Enten ono, dintene wek rokok eten.
Jadi wasalisu kifaradul jum'an tusalla rak'ataini jama'at fi jama'atin tan akidu kang dadi bihim kelawan jamaah opal jum'atu jum'ah. Jadi harus disolati 2 rakaat berjamaah dengan orang-orang yang memang menjadi hitungannya jum'ah, orang yang menjadi syarat sahnya Jumat, ya. Wa yustaratu lan den syarataken apa wuku hadis sholati tumibane kila salat Jum'ah iku wa yustaratu lan den syarataken apa wuku hadis sholati tumibane kila salat Jum'ah ba'dal khutbataini dalam sause khutbah loro. Jadi syaratnya salat Jum'ah itu setelah 2 khutbah baru salat. Bikhilafi sholatil idai lawan sulane sholat riyoyo fa innaha mungko satemene sholatul id iku qoblal khutbataini ing dalem sadurunge khutbah loro. Jadi